Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Intensitas hujan tinggi, ratusan rumah di Pandeglang terendam banjir. Bencana hidrometeorologi, sejumlah wilayah di Lebak dilanda banjir dan longsor. Lakukan pencabulan sejak 2022, pimpinan Ponpes di Kabupaten Serang ditetapkan tersangka. Tindakan asusila yang dilakukan oleh KH, pimpinan Ponpes di Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, sudah dilakukan sejak tahun 2002 lalu. Pencabulan terhadap para santriwati dilakukan di salah satu ruangan yang ada di pondok pesantren. Pencabulan kepada korban dilakukan secara berulang. Bahkan ada salah satu korban yang dicabuli hingga 5 kali. Akibat perbuatan bejat pelaku, satu orang korban sempat hamil. Oleh pelaku, korban dipaksa meminum obat untuk menggugurkan kandungan. Hingga saat ini pelaku baru mengakui melakukan pencabulan terhadap 3 santrinya. Unit PPA Polres Serang yang menangani kasus ini masih mendalami dan memastikan ada tidaknya korban yang lain. Pelaku yang memiliki 4 orang anak ini sudah mengancam korban akan diguna-guna jika bercerita kepada orang lain. Dari pihak korban menyatakan bahwa sempat ada 2-3 kali. Jadi di tiap korban tuh ada yang 1 kali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Untuk kejadian tersebut dilakukan pada tahun dari 2022 hingga 2023. Apa ada ancaman, apa iming-iming gitu? Untuk ancaman, korban apabila melaporkan kegiatan asusila tersebut akan diguna-guna oleh pelaku tersebut. Itu menurut pengakuan korban itu dilakukan di daerah pesantren apa di dalam rumah pribadinya itu? Untuk pengakuan dari korban, kegiatan tersebut dilaksanakan di daerah pesantren yang di tempat administrasi pondok pesantren tersebut. Seluruh korban saat ini juga masih dalam pendampingan untuk memulihkan kondisi mentalnya. Akibat perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan undang-undang tentang perlindungan anak. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang menegaskan bahwa Ponpes yang dipimpin KH tidak memiliki izin. Meski di tahun 2022, KH sempat mendatangi kantor Kemenag Kabupaten Serang untuk mengurus izin pondok pesantren, namun gagal karena kurang persyaratan. Atas peristiwa perusakan pondok pesantren milik KH tersebut, Kementerian Agama Kabupaten Serang telah memblacklist ponpes tersebut. Pesantren milik KH berdiri sejak tahun 2013 lalu dan proses pembelajaran di pesantren pun berjalan normal. Terkait dengan pondok pesantren Bani Makmur yang sekarang lagi viral itu memang pesantren ini belum berizin ya. Dari kita belum mengeluarkan izin operasional pondok pesantren itu karena mereka itu belum mengajukan ke kita. Pernah datang itu secara lisan mau memproses izin operasional pesantren, tapi itu pada tahun 2022 karena kalau melihat berdirinya pondok pesantren itu sekitar 2013-an, jadi sampai hari ini, sampai detik ini memang pesantren itu belum mengajukan ijob dan kita belum pernah mengeluarkan izin operasional pesantren. Viralnya pengerusakan ponpes di Cikande, Kantor Kepala Kementerian Agama Kabupaten Serang akan memperketat pendirian izin pesantren di wilayahnya. Sedangkan jumlah korban hingga kini
masih dalam pendampingan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak atau P2TP2A dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Serang untuk memulihkan kondisi mental para korban. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Panitia tempat pemilihan suara 62 di Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan menggelar pemungutan suara ulang atau PSU. Rekomendasi digelarnya PSU setelah panitia pengawas Kecamatan Ciputat menemukan adanya 10 pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap di TPS 62. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kejadian tersebut akibat adanya kesalahan prosedural dari pihak KPPS. Hal ini juga terjadi karena petugas KPPS tidak melakukan pemeriksaan identitas terhadap pemilih yang datang ke TPS. Di TPS 62 Kelurahan Jombang ini terjadi PSU ya karena berdasarkan surat rekomendasi Panwascam ya. Berdasarkan rekomendasi tersebut terdapat 10 pemilih yang tidak terdaftar di TPS ini menggunakan hak pilih gitu, yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih dan tidak mengurus surat pindah memilih. Ya mungkin ini bisa disebabkan karena KPPS tidak mengecek terkait dengan KTP, kemudian formulir C pemberitahuan, sehingga karena tidak mengecek akhirnya pemilih tersebut mencoblos di bilik suara. Ini yang kemudian terjadinya PSU. Ditambahkan, meski pelaksanaan PSU digelar pada hari kerja, diharapkan partisipasi pemilih tetap tinggi. Pemungutan suara ulang di TPS 62 digelar pada pukul 7 hingga 13 waktu Indonesia bagian Barat dengan jumlah DPT sebanyak 561 pemilih. Berdasarkan data KPU Tangerang Selatan, terdapat 3 TPS yang melakukan PSU, 2 diantaranya berada di Kecamatan Ciputat, sedangkan 1 TPS lainnya berada di Kecamatan Pamulang. Ariel Maranus dan Sabudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan.